Tuhan berkati kita Bapak Ibu Saudara. Silahkan tanya. Ya. Terima kasih. Saya mau tanyakan Bu mengenai penderitaan ya. Tadi bilang setiap khususnya orang percaya harus tahu dan arti dan mengerti apa itu penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan. Nah, hasilnya saya mau tanyakan Bu, setelah orang mengalami penderitaan dan mampu melewati, adakah upahnya atau ada apanya Bu? Iya. Itu satu. Dan kalau kedua, apa kalau orang penderitaan tidak masuk dalam teologi penderitaan? Ada kan teologi kemakmuran. Apakah dalam penderitaan ada juga teologi penderitaan Bu? Itu dua aja Bu. Oke. Saya rasa seminar ini juga nggak imbang ya. Saya kayak dikejar waktu dan target. Saya bicara panjang lebar. Justru poin yang penting 6 ini tidak bisa terlalu bahas panjang. Padahal ini keywordnya. Kalau Bapak tanya pertanyaan baik. And then setelah saya to suffer, menderita. Upahnya apa? Banyak sekali saudara. Saudara tahu tidak? Penderitaan itu membuat kita lebih bergantung pada Tuhan. Penderitaan itu membangkitkan karakter-karakter yang Yakobus bilang tahan uji, ya gitu ya. Tekun, menanggung sampai pada akhirnya. Oke. Upahnya di surga pasti ada Pak, pasti ada. Tapi bentuknya kaplingan rumah berapa gede, saya nggak bisa jawab Pak, saya nggak tahu. Saya cuma tahu ya, pasti kita semua selamat. Tapi yang Paulus dapat, sorry ya, sama yang saya dapat, ya kagak mungkin lah. Ingat ya, Tuhan tanya, model Abu Nawas atau model Tuhan? Ya nggak bisa lah. Lalu saya punya sama Paulus nanti sama. Tapi kita nggak ngerti apa Paulus rumahnya bertingkat, berempat kita nggak ngerti. Dan Alkitab nggak bilang kaplingan sih, kagak ada. Pasti ada. Alkitab bilang kan, kesusahan kita yang kita alami sekarang itu mengerjakan pekerjaan yang besar di depan. Membuat karaktermu lebih seperti Kristus. Jadi nanti Bapak Ibu buka di rumah ya, Maleakhi 3 ayat 3. Dengerin saya ngomong. Maleakhi 3 ayat 3 itu, dia seperti seorang yang memurnikan perak. Tuh duduk sambil memurnikan perak. Seorang ibu waktu baca ayat ini Pak, dia langsung pergi ke tempat orang memurnikan perak. Dan dia tanya, Pak memurnikan perak ini bagaimana? Dia jelasin. Lalu waktu dia dipanasin sekian panas, Bapak kemana? Orang itu jawab, saya gak kemana-mana. Selama perak itu dibakar, saya harus duduk di situ. Kenapa? Karena kalau saya terlambat sekian detik saja, terlalu panas, perak itu hancur, gak bisa dikembalikan. Oh ya? Perempuan ini, jadi kamu tungguin tuh. Terus perempuan ini nanya, kapan Bapak bisa melihat bahwa perak ini dibakar enough, cukup? Kapan? Sense, ini udah cukup panas nih, gak bisa lebih panas dari ini. Kapan? Bapak itu jawab bagus banget Pak. Bapak itu jawab ini, sampai aku menghadapkan mukaku ke perak itu, and I see my image, maka perak itu sudah selesai. Maka perak itu sudah selesai. Berapa lama Tuhan, semua pemazmur berteriak, berapa lama kau biarkan aku dibakar? Tuhan bilang, aku tungguin kamu di samping. Sampai aku bisa melihat mukaku, my image di perak itu. Berarti itu sudah selesai. Kalau lebih dari itu, terbakar kamu, mati kamu, gak bisa. Kita akan dimurnikan Tuhan sampai rupa Tuhan, bukan rupa kita. Terpantul dari perak yang dibakar itu. Maka Tuhan bilang, dialah hambaku yang setia. Masuklah, bukan hamba yang baik ya. Bukan hamba yang pinter khotbah. Bukan hamba yang melayani. Hambaku yang setia. Saya waktu baca itu, terima kasih Tuhan. Tiap orang kadar apinya beda-beda. Jangan takut. Dan jangan terlalu GR. Apa yang Ibu Anis alami, jangankan Ibu Anis, lu dan saya sepertiganya dia udah hancur. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu batasnya. Dan dia tidak akan memperlakukan kita salah. Maleakhi 3 katakan, dia duduk sampai akhir dan melihat wajahnya. Kira-kira gitu ya Pak. Apa sih upah kita? Sampai kita ketemu Allah Bapa dan dia mengatakan, seperti rupa anakku.
silakan masuk. Belum bagus Jonathan, balik. Balik, mati suri dia, balik lagi. Suruh Tuhan balik katanya. Belum mantul, belum kelihatan, belum boleh balik, kira-kira gitu ya. Ya bisa terharu dikit, ketawa dikit, itu serunya lah ikut Tuhan ya. Jadi bisa lihat ya Pak upahnya. Teologi kemakmuran itu nggak bisa teruji Pak. Sebetulnya teologi penderitaan itu lebih dekat kepada apa? Karena Alkitab bilang itu sebetulnya Luther bilang teologi salib. Ya, teologi salib itu sebetulnya puncaknya. Teologi yang jarang orang mau beritakan, bahkan murid-murid nggak suka. Kalau 5 roti 2 ikan murid-murid suka, salib murid nggak suka. Jadi kalau kita lihat begitu ya, makanya saudara tahu nggak seorang teman sakit papanya, saya datang ke rumahmu ya, dia udah deket. Nggak kalau hamba Tuhan di reform itu, nanti bikin mamaku stres, katanya gitu ya. Jadi hamba Tuhan di reform kalau datang orang sakit lebih menyiapkan tahan menderita ya Bu. Nanti sampai Tuhan panggil pun ibu harus siap ya. Gak enak, mamaku stres. Dia panggil hamba Tuhan yang lain katanya. Mamaku lebih terhibur. Jangan ketawa saudara. Mereka keluar dari rumah sakit itu ketabrak truk. Mamanya meninggal saat itu juga. Gak ngerti ya. Gak ngerti caranya Tuhan. Dia cuma mau mamanya dihibur. Jiwanya tidak dimenangkan. Saya sampai tragis, Tuhan tragis banget ya. Gak semua tragis sih, semua kadang-kadang biasa-biasa aja sih. Jadi bisa lihat ya Pak, nah, teologi penderitaan. Ya pasti itu teologi salib lebih tepatnya. Terakhir, boleh, oke. Aduh bilang terakhir 4. Saya tadi udah janji sama Marcel. Ya. Saya mungkin mesti minta maaf kalau pertanyaan sini kasar. Sedari tadi saya tuh paling membenci yang namanya bicara penderitaan. Saya benci ngelihatnya. Apalagi bicara mengenai ketidakadilan. Sekarang gini deh, seandainya ibu punya anak menjadi salah satu orang mati waktu kecelakaan petasan di Kosambi baru-baru ini. Terus bosnya bilang, saya punya izin kok. Nah bagaimana cara kayak gini? Saya kasih contoh aja. Karena masalah keadilan, ketidakadilan, kalau dibilang itu mesti dikesampingkan, omong kosong. Saya sendiri hukum. Saya pengacara, saya disumpah. Mesti ngomong sama dia begitu. Ngomong kosong itu. Maaf saya mesti ngomong terus terang. Kalau saya bukan orang Kristen, saya dengar pendeta ngomong teologi penderitaan, gua ambil golok habisin, pancung. Gila dong kalau kayak begini. Orang gila saya masih ketawa-ketawa, makanya tadi dia bilang, ini latihan jurus saja. Emang kadang goblok. Masa penderitaan ini, bagus-bagus. Ya kamu aja nih, mampu sih dulu. Gue gak mau tahu, pergi aja kamu semua. Ngapain kamu gini? Jawab pertanyaan itu. Bener loh. Kalau yang Marcel bilangin itu bener loh. Bayangin saudara. Can you imagine kalau orang di luar Kristus bisa sama menderitanya dengan kita loh. Bahkan mereka lebih painful beberapa hal dari kita. Lalu mereka tidak punya Kristus. Betapa sengsara hidup itu ya. Ketika pendeta Solomon Yo di Surabaya, rekan kita, anaknya meninggal. Suami saya salah satu yang khotbah. Di tengah khotbah itu dia katakan, bukan Bapak saja yang merasakan anak Bapak hilang. Anak Bapak meninggal. Allah Bapa kita sudah lebih dulu merasakan harus merelakan anaknya yang tunggal. Kira-kira menjelaskan. Itu tindakan mungkin Marcel bilang, goblok, bodoh banget. Maka gak heran kan 1 Korintus bilang apa? Salib itu bagi orang gak kenal Tuhan, kebodohan. Bisa ngerti maksud saya? Lu mau pamer apa sih? Bisa gak cara-cara terkutuk hina Tuhan ditelanjangi seperti itu? Lu mau ngapain sih Tuhan? Pakai apa? Tapi Tuhan akan tunjukkan. Kalau kamu cuma cari barang bagus, jadinya bagus. Saya akan pakai. Cara paling jorok, paling hina yang kamu pakai. Saya bisa pakai itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kira-kira gitu. Yang Marcel tanyakan itu adalah penderitaan yang alamiah Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya belum aja kehilangan anak. Ya.
Oke, kita bersyukur di gereja ini Tuhan kasih kepekaan yang lebih ya kepada saudara Marcel. Kita mesti punya hati mendoakan dia. Betul-betul tulus, bukan sesuatu untuk menyenangkan orang ya saudara. Doakan dia, tidak semua memiliki kepekaan seperti itu. Kiranya Tuhan berkati dia bijaksana. Orang dengan kegelisahan sebesar itu, Tuhan buka jalan untuk pakai dia lebih besar. Paling sedih kalau dia hanya gelisah. Ya, tapi kalau dia gelisah punya kerinduan yang besar, Tuhan buka jalan. Pakai Tuhan. Pelayanan itu kan selalu mulai dengan belas kasihan ya. Tuhan mulai belas kasihan, kasihan mereka seperti domba tanpa gembala. Siapa bela mereka? Pelayanan itu mulai dari itu. Paling tidak kita melihat saudara kita sudah mulai dengan on the right track. Selebihnya kita nanti doakan untuk Marcel. Tuhan punya hati, dia di pengacara, Tuhan berkati dia berjuang di dalam bidangnya. Ya, tapi di dalam area teologi ini memperlengkapi kita untuk menikmati baik saat rumput hijau ataupun lembah kekelaman. Saya nggak bisa milih kapan rumput hijau, kapan lembah kekelaman. Tapi saya tahu gadamu dan tongkatmu kuat menyertai aku, kira-kira gitu. Bapak, Pak Roni tadi ya? Ya. Baik, pertanyaan saya biasa-biasa saja Bu. Jadi saya mau menanyakan. Belum juga nanya. Ya, terlalu biasa Bu, jadi mungkin saya agak ragu untuk menanyakannya. Saya mau menanyakan kalau penderitaan yang ada di Roma pasal 8 ayat 22 dan 23 itu termasuk yang mana ya? Karena kalau saya lihat di sini kan seolah-olah Paulus itu berbicara bahwa kita sudah selamat tetapi not yet. Jadi masih menunggu pembebasan tubuh kita. Apakah ini termasuk di 6 poin itu atau sebenarnya ada poin yang lain yang menggambarkan manfaat penderitaan berdasarkan Roma 8 ini Bu, yang mungkin saya bacakan untuk semua. Roma 8 ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Nah ini kan ada mengeluh dan sakit bersalin, ini kan penderitaan Bu ya. Jadi ini what kind of suffering Bu? Itu bukan pertanyaan yang biasa Pak, itu pertanyaan yang bagus. Saudara perhatikan ya, saya sedikit sekali, Anda tahu tidak di dalam teologi reform itu terkenal dengan kalimat already and not yet. Itu sesuatu yang kadang paradoks penjelasannya. Already sudah, not yet belum, itu merusak logika. Sudah dan belum, gimana caranya? Itu kalau saya boleh simpelkan ya, pertanyaan yang baik adalah Anda dan saya itu hidup seperti Jumat Agung menuju Paskah. Jumat Agung Yesus sudah mati. Jumat Agung banyak dikotbahin, Minggu Paskah banyak dikotbahin. Satu yang jarang dikotbahin. Yang paling jarang dikotbahin apa? Sabtunya. Itu masa-masa already and not yet. Masa-masa seperti Paulus bilang itu seperti orang bersalin. Itu masa penderitaan, itu diberikan untuk orang percaya Pak. Konteksnya di situ. Kita tahu Yesus sudah mati menebus dosa saya sempurna. Tapi saya masih sakit Tuhan. Saya masih sakit, anak saya meninggal, saya nangis. Tapi saya melihat nanti Minggu Paskah. Semuanya akan dihapuskan. Dan saya akan tutup mulut saya. Nah Anda dan saya tuh hidup di already and not yet itu masa Sabtu itu. Bagi saya. Masa Sabtu, masa penantian. Di mana melihat ke belakang. Dia sudah sempurna. Kamu mau tanya apa lagi sama saya? Kenapa engkau meninggalkan aku? Tuhan bilang, gue udah habis-habisan. Nyawa juga udah dikasih. Masih meragukan saya. Itu Jumat Agung. Nah problemnya adalah. Saya tahu engkau mati bagiku Tuhan. Tapi di sini semua diam. Menunggu Minggu Paskah. Maka ada drama yang bagus ya. Saya nggak bisa ceritakan dramanya begini. Ketika tentara-tentara menangkap Yesus. Ketika begini-begini. Lalu semua jemaat itu menjawab. Tetapi dia bangkit pada hari ketiga. Bagus, diulang lagi. Ketika Yudas mencium. Ketika begini, semua kesusahan-kesusahan. Tetapi pasca hari ketiga dia bangkit. Bagus ya. Bersambutan. Jadi waktu saya ikut kebaktian itu, saudara melihat ya intensitas pendetanya bagus sekali. Akhirnya suara jemaat itu makin tinggi. Lalu pendetanya jawab gini. Ketika semua berteriak salibkan dia. Jemaat menjawab. Tetapi hari ketiga Minggu Paskah dia bangkit. Heran loh, emosi itu bisa ngikut angkat. Sampai lalu dia berteriak di kayu salib, mengapa engkau meninggalkan aku? Jemaat semua bisa berdiri loh.
Respok. Tetapi hari ketiga Paskah dia bangkit. Kayak orang mau pergi perang, saudara. Saya gak pernah lihat loh kebaktian seperti itu. Sepertinya dilemahkan. Tetapi Paskah itu memberi kebangkitan. Nah, saya waktu ikut saya pengen, Tuhan berkati kebaktian ini. Ya, hamba Tuhannya persiapkan acara itu baik. Jadi already and not yet itu kalimat yang baik yang terlewatkan dari seminar ini. Anda dan saya hidup di dalam masa yang sudah, tapi belum. Saya tahu Tuhan, Engkau sudah bayar saya dengan sempurna. Tapi saya masih kesakitan di sini. Paulus pakai istilah yang bersalin ya. Kesakitan. Tapi saya tahu, nanti setelah anak itu lahir, makanya kadang-kadang saya yang pikir, kalau nanti boleh khotbah tentang Sabtu itu bagaimana caranya ya? Dari Jumat Agung pergi ke hari Minggu. Sabtu itu isinya apa ya? Bagi saya Sabtu itu masa-masa penantian kita sekarang ya. Tapi kita tahu Paskah itu pasti ada. Mazmur bilang apa? Pada waktu malam hari ada banyak tangisan. Tapi pagi hari kita akan bersorak-sorai. Yang tidak mau menderita ya kagak bisa bersorak-sorai. Lu mau sorak-sorai apa? Gitu ya kira-kira. Kira-kira bisa jawab ya? Oke, saya selesaikan sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Kita sudah boleh tutup tidak? Ada persembahan lagi ya? Saudara tidak mau kasih persembahan juga tidak apa-apa. Bukan iuran wajib. Tapi siapa yang mau berbagian di dalam pekerjaan Tuhan boleh kasih persembahan. Saudara gak pernah dengar loh liturgis ngomong gini. Gak pernah ada di seluruh gereja. Lu gak mau kasih? Gak apa-apa saudara. Ya, Tuhan berkati kita. Mari kita berikan persembahan. Ya, siapa saja yang memberikan persembahan dengan sukacita kepada Tuhan.